Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman yang udah mau ikut presentasinya pada siang hari ini. Eh, kita akan mempresentasikan tentang konten ilegal, sebuah tindak pidana menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Sebelum itu, ada baiknya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifal Aziz dengan NIM 19210662. Dengan teman Nicholas Bajo dengan NIM 19.04.3. Perkenalkan, nama saya Septian Haris dengan NIM 19210990. Perkenalkan, nama saya Ridho Rafliansyah dengan NIM 19210933. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaid Mubarok dengan NIM 19210844. Saya Febrola Raja Kubu dengan NIM 1921 Itulah anggota-anggota kami dari kelompok 1. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu pendahuluan. Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang berbagi informasi secara instan. Namun, juga menghadirkan tantangan signifikan terkait privasi dan keamanan data pribadi. Penyebaran konten ilegal seperti materi pornografis, ujaran kebencian, hoaks, dan dokumen rahasia tanpa izin kerap melibatkan pengumpulan dan distribusi data pribadi yang melanggar hak individu yang di yang di yang diperparah oleh praktik kejahatan cyber seperti pencurian identitas, penyadapan, dan eksploitasi informasi sensitif. Selanjutnya, banyak pengguna internet tidak menyadari bahwa informasi yang mereka bagikan dapat disalahgunakan untuk manipulasi sosial, peretasan, atau pelanggaran hukum lebih serius. Sementara, minimnya kesadaran masyarakat dan regulasi yang lemah semakin memperburuk dampak penyebaran konten ilegal. Teknologi menjadi instrumen bermata dua, dapat mencegah sekaligus memfasilitasi penyebaran materi melanggar hukum, sehingga diperlukan kajian komprehensif untuk memahami pola penyebaran, resiko yang ditimbulkan, dan strategi mitigasi yang dapat dilakukan pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat guna mendukung pembuat kebijakan yang efektif dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi individu. Itu pendahuluan dari makalah kami. Selanjutnya ada kajian literatur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membawakan kajian literatur. Cybercrime dan konten ilegal didefinisikan sebagai kejahatan digital yang kompleks yang melibatkan penyebar informasi atau data yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum melalui platform digital. Mencangkup berbagai bentuk seperti pornografi, ujaran kebencian, hoaks, pelanggaran hak cipta, dan pencurian data pribadi. Konten ilegal merupakan materi atau informasi yang secara hukum dilarang yang dapat merugikan individu atau kelompok dengan dampak signifikan terhadap privasi dan keamanan data yang dipermudah oleh teknologi digital, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya mekanisme regulasi. Fenomena ini tidak hanya mencakup penyebaran konten berbahaya melalui media sosial dan jaringan tersembunyi seperti dark web, tetapi juga mengancam keamanan data, membuka peluang pencurian identitas, dan berpotensi menimbulkan kerugian psikologi, sosial, dan finansial bagi korban. Implikasi pada privasi dan keamanan data. Penyebaran konten ilegal memiliki implikasi serius terhadap privasi dan keamanan data yang mencangkup pelanggaran hak privasi,
resiko pencurian identitas, dan ancaman keamanan data yang kompleks. Dampak utama meliputi exposure data sensitif seperti nomor identitas, alamat, dan riwayat keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan cyber seperti phishing, malware, dan serangan target. Selain kerugian personal yang dialami korban, seperti tekanan psikologis dan potensi kerugian profesional, penyebaran konten ilegal juga memunculkan tantangan regulasi digital, di mana teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk merespon minimnya kesadaran masyarakat tentang risiko privasi digital. Ditambah dengan algoritma media sosial yang cenderung mempercepat penyebaran konten merugikan, semakin memperburuk situasi sehingga membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan penguatan regulasi edukasi digital dan pengembangan teknologi perlindungan data. Mas Zai, boleh dilanjut? Oke, saya akan melanjutkan. Di sini ada perspektif hukum berdasarkan UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan landasan fundamental dalam menangani kejahatan siber dan konten ilegal di Indonesia yang bertujuan melindungi privasi digital dan mengatur mekanisme penanganan tindak pidana elektronik. UU ITE memandang konten ilegal sebagai tindakan memasukkan data atau informasi ke internet yang tidak etis, menipu, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Dengan cakupan yang meliputi berbagai bentuk pelanggaran digital, seperti penyebaran pornografi, ujaran kebencian, hoaks, dan pelanggaran hak cipta. Namun, jurnal mengidentifikasi tantangan signifikan dalam implementasi UU ITE, di antaranya kecepatan perkembangan teknologi digital yang seringkali melampaui kemampuan regulasi untuk merespon, serta kesulitan dalam menjangkau seluruh bentuk penyebaran konten ilegal. Untuk mengatasi hal tersebut, rekomendasi yang diajukan meliputi pembaruan berkelanjutan UU ITE, pemberlakuan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku, dan peningkatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum siber guna menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terlindungi. Selanjutnya, Silakan Nicholas Bajo, dilanjut. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan terkait tema konten ilegal. Hasil dan pembahasan pola ancaman. Media sosial telah menjadi sarana utama dalam penyebaran konten ilegal, di mana karakteristik platformnya memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, masif, dan global. Kemudahan berbagai informasi, minimnya mekanisme kontrol efektif, dan algoritma yang dirancang untuk meningkatkan engagement justru mendorong percepatan distribusi konten yang merugikan. Sifat interaktif dan jangkauan luas media sosial menciptakan lingkungan digital yang rentan terhadap penyebaran berbagai jenis konten ilegal, mulai dari ujaran kebencian, hoaks, hingga materi pornografi dengan kecepatan dan kejangkauan yang sulit dibendung. Pelaku kejahatan digital semakin canggih dalam memanfaatkan teknologi enskripsi dan jaringan tersembunyi seperti dark web untuk penyebaran konten ilegal yang secara signifikan mempersulit proses pelacakan dan penindakan hukum. Teknologi enskripsi memungkinkan mereka menyembunyikan identitas, mengamankan komunikasi, dan mendistribusikan konten ilegal melalui saluran yang sulit dideteksi oleh otoritas. Kompleksitas teknologi ini menciptakan tantangan besar
bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi, mengintervensi, dan menghentikan penyebaran konten ilegal di ruang digital. Silakan Septian, dilanjut. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. Di sini ada dampak kebocoran data. Kebocoran data sensitif merupakan konsekuensi serius dari penyebaran konten ilegal yang seringkali mengekspos informasi pribadi yang sangat rahasia seperti nomor identitas, alamat, dan riwayat keuangan. Konten ilegal dapat dengan mudah mengungkap data sensitif individu yang berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan. Risiko yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi dapat meluas ke ancaman keamanan yang lebih kompleks, membahayakan privasi dan integritas data personal. Lalu ada risiko pencurian identitas. Pencurian identitas merupakan ancaman signifikan yang timbul dari penyebaran konten ilegal di mana informasi pribadi yang tersebar dapat dimanfaatkan secara sistematis oleh pelaku untuk melakukan penipuan. Melalui data yang bocor, para kriminal dapat membuka rekening palsu, melakukan transaksi ilegal, atau melakukan kejahatan keuangan lainnya dengan menggunakan identitas korban. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas korban dalam berbagai aspek kehidupan. Next. Lalu yang terakhir ada serangan cyber. Informasi yang bocor dari konten ilegal dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan serangan cyber yang lebih canggih dan bertarget. Pelaku dapat memanfaatkan data pribadi untuk merancang strategi phishing, menyebarkan malware, atau melancarkan keserangan cyber yang sangat personal dengan memanfaatkan informasi spesifik tentang korban. Kompleksitas serangan ini semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan kecanggihan metode yang digunakan oleh para pelaku kejahatan digital yang membuat sistem keamanan informasi semakin terancam. Untuk kesimpulannya, Febro, silakan. Baik, terima kasih. Di sini ada kesimpulan. Konten ilegal dan cybercrime merupakan fenomena digital kompleks yang mengancam privasi dan keamanan data individu dalam era teknologi informasi. Ditandai dengan penyebaran materi berbahaya melalui platform digital yang memiliki dampak multidimensional seperti pencurian identitas, pelanggaran data sensitif, dan resiko kejahatan cyber. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE menjadi landasan hukum dalam menangani permasalahan ini. Namun, menghadapi tantangan signifikan karena pengembangan teknologi yang sangat cepat dan canggih, di mana pelaku kejahatan digital dapat dengan mudah memanfaatkan teknologi enkripsi, media sosial, dan jaringan tersembunyi untuk mendistribusikan konten terlarang. Kompleksitas ancaman tersebut memerlukan pendekatan komprehensif yang terintegrasi mencakup penguatan regulasi berkelanjutan, peningkatan kesadaran dan literasi digital masyarakat, pengembangan teknologi keamanan informasi yang canggih, serta kolaborasi lintas disiplin antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, melindungi hak privasi individual, dan meminimalisasikan risiko kejahatan cyber yang terus berkembang. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 1. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir.